Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi. Mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu tentang iman kepada hari kiamat atau hari akhir dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima. Nah, kalian silakan buka buku LKS-nya halaman 28. Kalian baca kembali 25 sampai pada halaman 31. Kalian baca di LKS-nya ya. Kemudian setelah kalian membaca, mari kita bahas bersama-sama, yaitu soal-soal latihan ya pada halaman 32 di buku LKS-nya. Minggu yang lalu kita bahas tentang hari kiamat di buku paket, dan bahkan kita sudah bahas soal-soalnya di buku paket. Kemudian sekarang kita bahas soal-soal yang ada di buku LKS. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat itu hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Nomor 2, sebutkan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Ya, seperti saat ini banyak orang yang makan riba, menumpuk kekayaannya, kemudian meninggalkan kewajibannya. Kemudian laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Ada juga sekarang sudah menjadikan orang tua sebagai budak dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Nomor 3, apa yang terjadi ketika manusia memasuki alam barzah? Ketika kita memasuki alam barzah, maka akan ditanya oleh dua malaikat tentang amal kita, keimanan kita, perbuatan kita di dunia. Siapa yang bertanya? Malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Tentang apa ditanya? Marrabbuka, waman nabiyuka, wama imamuka, wama ikhwanuka. Ditanya itu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, ma kiblatuka, apa kiblatmu, ma ikhwanuka, siapa yang menjadi temanmu. Itu ditanya di alam barzah. Sehingga di alam barzah itu akan ada nikmat kubur, ada juga siksa kubur. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats itu hari kebangkitan. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, sangkakala pertama kan ditiup hari kiamat hancur. Kemudian yang kedua akan ditiup lagi oleh malaikat Israfil, yaitu sehingga yaumul ba'ats, manusia yang kemarin meninggal masuk dalam alam kubur semua akan dibangkitkan setelah ditiuplah sangkakala tersebut, sebagaimana di dalam surat Yasin, wa nufikha fis-suri fa idahum minan najasi ila rabbihim yansilun. Jadi kalau sudah dibangkitkan, ditiup oleh malaikat Israfil sangkakala itu, trompet itu, maka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah. Kemudian nomor 5, sebutkan hikmah beriman kepada hari kiamat. Orang yang beriman kepada hari kiamat, maka dia akan selalu berbuat kebaikan, tidak mau berbuat maksiat. Nomor 1 pada halaman 34, yaumul mauhid, artinya yaitu hari yang membinasakan. Nomor 2, pada hari kiamat matahari akan terbit dari arah barat. Nomor 3, hari di mana semua makhluk hidup binasa atau hancur adalah hari kiamat. Nomor 4, hari kiamat disebut juga hari akhir. Nomor 5, zat yang abadi hanya Allah. Setelah menyadari berbuat dosa, sebaiknya kita memohon ampun. Nomor 7, kiamat surah, artinya kiamat yang kecil. Nomor 8, salah satu tanda hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa. Nomor 9, berikut ini bukan merupakan tanda kecil hari kiamat adalah matahari terbit dari barat. Nomor 10, orang yang mempercayai hari kiamat pasti akan selalu berbuat kebaikan. Nomor 11, malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat adalah malaikat Israfil. Nomor 12, hukum mempercayai datangnya hari kiamat adalah wajib. Semua makhluk hidup pasti akan mengalami maut atau mati. Nomor 14, kiamat kubra, artinya kiamat yang besar. Waktu datang
hari kiamat adalah rahasia Allah. 16, iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Nomor 17, berikut ini yang tidak termasuk para penghuni neraka adalah orang mukmin, orang yang beriman. Nomor 18, surat Al-Qari'ah menerangkan tentang kejadian hari kiamat. Orang yang timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal soleh maka akan masuk neraka. Nomor 20, setelah muncul tanda-tanda besar kiamat maka tutuplah pintu dunia. Jadi kalau sudah hancur alam semesta maka berakhirlah kehidupan dunia. Uraian halaman 35 sebutkan 5 nama lain hari kiamat, yaitu Yaumul Hasra, Yaumul Athamah, Yaumul Sakhan, Yaumul Mukhid, ada Yaumul Al-Zalzalah, ya. Ada juga Al-Qari'ah, itu nama-nama lain hari kiamat. Nomor 2, tulislah satu ayat Al-Quran beserta artinya yang menjelaskan tentang peristiwa pada hari kiamat, yaitu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah, itu ya. Ada juga Al-Waqi'ah. Itu. Kemudian nomor 3, sebutkan 3 tanda-tanda besar hari kiamat. Hancurnya alam semesta dan seisinya, turunnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Kemudian turunnya Ya'jud dan Ma'jud. Matahari terbit dari barat, itu tanda-tanda besar datangnya kiamat kubroh. Tuliskan dari Al-Quran yang menyatakan bahwa hari kiamat pasti datang. Wa inna sa'ah atiyatun la raiba fiha wa anallahu yab'atsu man fil qubur. Jadi kiamat itu pasti tiba. Tidak ada keraguan lagi, pasti tiba. Dan semuanya yang berada di dalam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda kebangkitan, maka akan tertiuplah trompet atau sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Nomor 5, jelaskan hikmah dirasakannya waktu pasti datangnya hari kiamat. Ya. Hikmahnya apa? Kalau kita beriman pada hari kiamat, maka kita akan selalu beristighfar kepada Allah. Kita akan selalu berbuat kebaikan. Kita akan selalu berbuat kebaikan kepada diri kita, kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain. Dan bahkan kita akan selalu banyak berbuat ibadah kepada Allah sebagai bekal untuk kembali kepada Allah. Kemudian nomor selanjutnya halaman 37, yaitu tentang soal-soal untuk pertengahan semester ya, pertengahan semester. Nomor 1, la haula wala quwata illa disebut dengan bacaan hauqalah. Ketika memohon kekuatan dari Allah, kita hendaknya mengucapkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Nomor 3, terbiasa mengucapkan kalimat hauqalah akan menjadikan kita selalu mengingat kebesaran Allah. Nomor 4, muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jamaah yang mendengar menjawabnya dengan mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu datangnya dari Allah. Nomor 5, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat hauqalah akan berpikir positif. Nomor 6, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan qadarnya Allah, sesuai dengan ketentuan Allah. Nomor 7, kalimat hauqalah termasuk bacaan kalimat thayyibah. Berikut ini, nomor 8 ya. Berikut ini yang bukan merupakan keutamaan kandungan kalimat hauqalah adalah menyesali kesalahan yang diperbuat. Menyesal saja, tidak beristighfar ya untuk apa perlunya. Jadi menyesal itu dibarengi dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi, bukan hanya sekedar menyesal. Nomor 9, kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik. Nomor 10, bunyi kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. 11, berikut ini contoh perilaku meyakini asmaul husna al-qayyum adalah tidak mau bergantung kepada orang lain. Al-Qayyum artinya Allah mengurus makhluknya. Jadi kita sebagai makhluknya maka kita jangan sampai bergantung kepada orang lain. Bergantunglah kepada Allah yang maha memberikan segalanya untuk makhluknya. Nomor 12, orang yang meyakini asmaul husna al-qawi akan bersikap tawaddu. Nomor 13, Allah menciptakan setiap makhluk dan mengurusi kehidupannya.
Karena dia memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum. 14. Yakin atau percaya adalah arti dari iman. Nomor 15. Beriman adalah diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. 16. Orang yang beriman kepada hari kiamat akan menghindari sifat yang tercela, yang jelek. Nomor 17. Malaikat yang menanyai manusia di dalam kubur, yaitu Mungkar dan Nakir. Nomor 18. Kiamat besar disebut dengan kiamat kubro. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Inna sa'ata atin akadu uji fiha ditujza kullu nafsin bima tas'a. Ayat ini menjelaskan bahwa yang mengetahui datangnya hari kiamat yaitu hanya Allah. Nomor 21. Amalan manusia yang pertama kali dihitung pada hari perhitungan, ya, dihitung di hari Yaumul Hisab, yaitu salat kita. Awwalu ma yuhasabu bil abdu salatnya yang pertama kali dihisab. Nomor 22. Datangnya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah. Berikut yang termasuk tanda-tanda kecil kiamat adalah hak laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Nomor 24. Gambaran hari kiamat dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat, dan yaitu naik malaikat Israfil. Nah, sekarang halaman 39 soal uraiannya. Tulislah kalimat al-qala dalam bahasa Arab. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang benar tulisannya ya. Bisa dilihat di depan ya. Setelah nulis dikoreksi lagi benar hendaknya ya. Nomor 2, apa manfaat terbiasa mengucapkan kalimat al-qala? Dia tidak akan sombong. Jadi kekuatan yang dimilikinya, harta yang dimilikinya, ilmu dimilikinya itu semua datangnya dari Allah. Kita tidak boleh sombong. Dan orang yang selalu membaca hauqalah, dia akan terhindar dari sikap yang sombong. Dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Semuanya itu kebaikan, kemudian kekuatan, apa yang dimilikinya itu semua datangnya dari Allah. Nomor 3, tunjukkan sikap yang mencerminkan meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Maka kita akan mandiri. Kita belajar mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Misalnya seperti kalian ngerpek ketika ulangan. Kemudian bertanya kepada temannya ketika ulangan. Kalau nggak dikasih marah, mengancam kepada temannya. Itu termasuk orang yang menggantungkan diri kalian kepada orang lain. Itu tidak boleh. Allah bersifat Al-Qayyum. Allah memberikan, melayani, memberikan apa menjadi kebutuhan manusia. Oleh karena itu kita harus mandiri. Hanya bisa bergantung kepada Allah yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau ingin pandai maka belajarlah. Nomor 4, bagaimanakah peristiwa hari kiamat yang digambarkan dalam surat Al-Qari'ah? Ya, kalau sudah terjadi hari kiamat, maka manusia itu akan berterbangan seperti anai-anai. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'adraka mal-Qari'ah. Ya, itu akan berterbangan seperti anai-anai. Bahkan gunung-gunung itu ya berhamburan seperti layaknya kapas. Ya. Seperti layaknya bulu-bulu yang berterbangan. Itulah tanda-tanda hari kiamat sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah. Nomor 5, jelaskan hikmah beriman kepada hari kiamat. Orang yang beriman kepada hari kiamat akan selalu berbuat kebaikan, akan selalu membaca istighfar, akan selalu banyak beribadah sebagai bekal nanti menghadapi yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Nomor 6, jelaskan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, yaitu matahari terbit dari barat, kemudian turunnya Ya'jud dan Ma'jud, kemudian turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, hancurnya alam semesta dan seisinya. Itu tanda besar datangnya hari kiamat kubroh. Ya. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Berarti ditutuplah pintu dunia. Sekarang menuju alam akhirat, alam penentuan, yaumul jaza, di mana kita akan mendapatkan balasan setiap apa yang kita lakukan di dunia. Nomor 8, sebutkan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Banyak sekarang terjadi. Sekarang banyak ulama yang sudah meninggal. Banyak orang sudah makan riba. Kemudian orang tua jadi pembantu anaknya.
kemudian laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki, sudah tertukar jenis kelamin, itu sebagai tanda kecil datangnya hari kiamat. Nomor 9, apa dimaksud dengan yaumul mizan? Yaitu hari timbangan. Nanti setelah yaumul ba'as, kemudian yaumul jami', yaumul mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian akan ada yaumul mizan, hari timbangan, akan ditimbang amal baik dan buruk kita. Ya, kalau amal buruk kita lebih banyak, maka kita akan masuk neraka. Kalau amal baiknya lebih banyak, maka kita akan masuk surga. Jadi 2 tempat sebagai balasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Nomor 10, apa hukum beriman kepada hari akhir? Hukumnya beriman kepada hari akhir yaitu wajib. Ya, kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, berarti kita tidak termasuk orang yang beriman. Kalau sudah kita tidak termasuk orang yang beriman, maka kita tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, kita wajib beriman kepada hari kiamat. Sehingga kita tergolong orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, anak-anakku kelas 5, itulah pembahasan terakhir untuk tengah semester di semester ganjil ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mengerjakan soal-soal nanti di ujian tengah semester. Demikian dari Pak Guru. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.